selamat siang. Selamat hari Sabtu di tanggal 12 Februari tahun 2022. Kita bertemu lagi dengan BEM Fikes Universitas Muhammadiyah Cirebon di podcast pertama kita. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita bakal membahas tentang mahasiswa dan organisasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Wali Haryesta yang akan menemani kalian di podcast BEM Fikes ini. Dan saya juga nggak sendiri loh, saya ada kedatangan narasumber dari anggota BEM Fikes sendiri, yaitu dari Gubernur BEM Fikes. Oke, mari kita langsung saja berkenalan dengan Gubernur BEM Fikes, Kak Zamroni Dewantoro. Halo, selamat siang Kak Zamroni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Pasti di sela-sela perkuliahan ini Kak Zamroni lagi sibuk banget ya dengan kegiatan yang lainnya. Bisa dibilang ya lumayan lah. Oke, pada kesempatan kali ini saya meminta waktu Kak Zamroni untuk beberapa menit ke depan untuk sharing ataupun cerita tentang pengalaman Kak Zamroni selama di BEM Fikes ataupun di organisasi di kuliah ini. Boleh? Boleh, silakan. Oke. Pada kegiatan podcast episode pertama dari BEM Fikes Universitas Muhammadiyah Cirebon ini, kebetulan kita akan membawakan mengenai tentang mahasiswa dan organisasi. Mungkin Kak Zamroni juga tahu apa itu mahasiswa dan organisasi. Kita sebagai mahasiswa ini tidak terpacu gitu loh dengan jangan kuliah pulang gitu kan. Ya, betul, yang kita kenal kupu-kupu. Ya, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Makanya di sini di dalam podcast BEM Fikes kita memperkenalkan apa itu organisasi dan apa itu mahasiswa. Oke, mungkin langsung saja ya. Menurut Kak Zamroni, mahasiswa itu apa sih? Menurut saya mahasiswa itu ya orang yang melanjutkan jenjang pendidikan dari SMA untuk mendapatkan ilmu yang lebih dari apa yang sudah dipunya gitu. Mungkin itu aja sih. Mahasiswa itu adalah orang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah sesuai skill atau passion gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Ada mahasiswa, ada organisasi. Kita juga pasti udah kenal organisasi ini dari zaman SMP. Nah, SMP, mungkin bahkan SMP ya. SMP, SMA sampai sekarang kuliah juga masih ada organisasi. Mulai gini, organisasi itu terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama gitu. Itu menurut saya. Jadi terbentuknya singkatnya ya, organisasi itu orang-orang yang mempunyai tujuan sama. Mereka saling melakukan suatu kayak tindakan atau cara kegiatan juga. Iya, yang mencapai tujuan mereka tuh ya terlaksana gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, Kak Zamroni sendiri nih, apa sih motivasi Kak Zamroni untuk masuk di organisasi perkuliahan ini seperti BEM Fikes? Kalau motivasi mah ya, kalau saya kan memang dari SMA itu sudah organisasi. Jadi ketika masuk kuliah sebenarnya ada pikiran untuk udah dulu di kuliah jangan stop gitu. Ya, jangan organisasi, saya fokus kuliah gitu. Ya, tapi ya gejolak organisasi di dalam diri saya itu kayaknya masih membara gitu ya. Iya, masih membara dan memberontak ingin ayo kamu ikut gitu. Karena pada dasarnya orang yang sudah mengikuti kegiatan atau pengalaman itu ya pasti rasa penasaran itu tuh makin meningkat gitu ya. Betul. Apalagi kita nih organisasi kayak gini ya, sebuah program kerja ataupun tantangan yang belum kita lalui itu tuh ya kita harus lalui gitu kayak. Iya, betul. Saya punya skill, saya bisa di sini gitu kan ya. Iya, betul sekali. Pasti berarti motivasinya itu dari diri kita yang ingin mengasah dan selalu mengetahui pengalaman-pengalaman baru, apalagi tentang kalau kita sudah terjun di masyarakat gitu ya. Iya, betul. Oke, benar. Nah, banyak sekali mahasiswa ataupun siswa-siswa yang lain, misalkan dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama ataupun kita sendiri nih di perkuliahan, banyak orang yang memandang apa sih kita ngapain ikut organisasi, nanti kita nggak fokus nih belajarnya, apalagi kuliah kan udah serius. Nah, menurut Kak Zamroni, pandangan-pandangan orang yang seperti itu
apa yang tips atau plan and trick buat mereka biar bisa tidak selalu terpacu dengan kalau organisasi itu sebenarnya baik gitu. Lebih tepatnya kayak kita bisa gimana ya? Jadi bisa membagi waktu gitu ya antara organisasi dengan kuliah. Karena yang terpenting itu adalah kan kuliah dulu. Kalau organisasi kan bisa setelah kuliah. Jikalau kita menemukan atau mendapatkan waktu yang sama nih, bentrok antara kuliah dan organisasi, kita melihat lagi skala prioritasnya lebih penting atau lebih urgent yang mana gitu, antara kegiatan yang lain dengan kegiatan organisasi gitu. Misalkan kalau kuliah kan memang harus wajib ya bagi kita. Betul. Jadi harus sebisa mungkin sih kuliah dulu kalau saran saya. Yeah. Nanti organisasi bisa izin dulu kan ke ketua atau yang bertanggung jawab di organisasi tersebut, kita izin dulu mau kemana, yang penting jelas insya Allah diizinkan. Nah, Kak Zamroni sendiri bagaimana untuk membagi ataupun manajemen waktu Kak Zamroni tentang akademik dan berorganisasinya? Kalau saya berbalik sih, karena saya kan kita kan sebagai mahasiswa tentunya harus mentingin yang namanya kuliah. Ya betul. Organisasi kan bisa dilakukan setelah kuliah gitu. Jadi yang penting kuliah dulu, terus berorganisasi. Namun ketika kita benar-benar tidak bisa, ataupun di dalam organisasi kita sedang ada benar-benar kegiatan yang nggak bisa ditinggal, ataupun tidak bisa dititipkan ke yang lain gitu. Iya. Ya kita mau tidak mau izin ke dosen. Tentu dengan izin yang harus diizinkan gitu, sampai diizinkan. Pak, Bu, saya mau izin tidak bisa mengikuti mata kuliah karena alasan ini. Jika diizinkan, ya berjalan gitu ke kegiatan organisasinya. Yeah. Kalau misalkan tidak diizinkan ya kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke rencana awal. Tetap kuliah. Oke, jadi memang bukan halangan ya organisasi di akademik ini, yang penting kita sendiri dapat memanajemen waktu dengan baik, dan kita juga bisa memporsi apa saja yang bisa kita lakukan di waktu-waktu yang emang senggang gitu ya. Iya betul sekali. Ya benar juga sih, karena emang sebagai mahasiswa sekarang waktu yang meluang juga harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi kita kan ya gimana ya, mungkin kebanyakan kaum rebahan, tapi kan harus produktif juga lah gitu ya. Nah, banyak banget nih, kayaknya teman-teman saya juga banyak sih mahasiswa yang kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu. Banyak juga yang sering bilang, ngapain sih mahasiswa harus punya organisasi? Toh kita kuliah semester sampai 8 semester masih tetap organisasi, itu namanya kita buang-buang waktu gitu kan. Nah, Kak Zamroni kalau misalkan dihadapin teman-teman kayak gitu, apa pendapatnya? Kalau menurut saya, organisasi itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai latihan kita. Di situ kita bisa mengolah, seperti contohnya tadi adalah mengolah waktu, atau skala prioritas kita lebih penting yang mana nih, atau mengolah tanggung jawab kita juga di organisasi. Mungkin nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kita kelak nanti suatu saat nanti. Gitu. Organisasi juga selain itu kita juga bisa mendapatkan relasi, banyak teman, banyak manfaat juga ya. Betul. Terus di organisasi juga itu menurut saya banyak sekali ilmu yang kita dapat di luar dari mata kuliah. Kayak ruang lingkup di kampus saja gitu ya, kayak ruang lingkup kuliah. Misalkan kita dalam satu prodi itu ya kita ketemu mata kuliah itu, tapi sedangkan di organisasi mata kuliahnya tuh nggak ada di mata kuliah gitu lah di organisasi. Benar, seperti itu. Jadi alasan buat mahasiswa berorganisasi gitu ya, buat kita menambah relasi, buat kita ya bisa menambah pengalaman atau apa gitu kan. Nah, tapi ya kembali lagi sih ke pribadi masing-masing. Ya semoga aja sih banyak banget orang yang emang termotivasi untuk mengikuti organisasi. Oke. Di Universitas Muhammadiyah Cirebon ini kan banyak tuh Ormawa dan BEM-BEM yang lainnya, apalagi di tingkat fakultas. Dan
kita salah satunya seorang mahasiswa yang dari Fakultas Ilmu Kesehatan juga ada organisasi yakni BEM-Fikes, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, yang artinya itu ruang lingkupnya mahasiswa Fikes dari program studi keperawatan, ilmu keolahragaan, serta ilmu gizi juga. Oke, saya tuh mau nanya nih ya, bagaimana sih proses Kak Zamroni dari dari awal sampai sekarang bisa jadi gubernur BEM-Fikes? Prosesnya itu ya bisa dibilang ya berjalan aja sesuai dengan seharusnya gitu. Seharusnya. Ya, dengan seharusnya. Kayak sudah menjadi kewajiban nggak sih gitu kan? Kalau kewajiban menjadi gubernur sih dari awal sih tidak ada kepikiran menjadi gubernur. Kayak kita tuh ya ikut organisasi sebenarnya pengen jadi anggota aja, tapi tapi mungkin kemungkinan kita diberi tanggung jawab. Diberi tanggung jawab. Mungkin dipercaya oleh teman-teman saya gitu. Sebagai ditunjuk lah, bisa dibilang dipercayai, bukan ditunjuk ya, karena kita melewati proses pemilihan di dalam musyawarah mahasiswa itu kan. Kita melewati pemilihan juga. Mungkin ya teman-teman saya percaya kepada saya. Dan saya juga harus bisa menjaga kepercayaan teman-teman saya tersebut gitu. Jadi itu kayak suatu keharusan yang menjadi kewajiban, di mana sebenarnya awalnya juga belum siap ya. Awalnya belum siap karena saya juga disuruh maju itu tidak menyiapkan apa-apa. Tidak menyiapkan apa-apa tapi terpilih. Iya. Itu berarti effortnya bagus tuh. Itu kayak menunjukkan bahwa diri Kak Zamroni memberikan kemampuan bisa mengemban tugas dari BEM-Fikes ini, apalagi kan di BEM-Fikes gubernur itu jabatannya lumayan lama ya. Lumayan cukup. Terus berat nggak sih kalau kata Kak Zamroni itu? Kalau menurut saya ya, mungkin karena baru awal-awal ya sedikit kaget aja. Sedikit kaget. Sedikit kaget, jadi banyak pikiran-pikiran ya bisa dibilang normal. Tapi dari pengalaman pertama Kak Zamroni jadi gubernur ini pasti sudah tahu dong apa ruang lingkup di atas ya, kayak di universitas gitu kan, kita kenal rektor ini gitu kan, kita juga nambah banyak temen gitu kan. Jadi dari situ tuh kayak nggak ada tidak menguntungkan gitu tuh, kayak tidak menguntungkan kita ikut organisasi atau menjadi ketua di salah satu organisasi, itu malah itu menjadi keuntungan kita biar kita bisa belajar, kita bisa kenal satu sama lain, apalagi kan satu kampus itu artinya satu keluarga gitu kan. Iya betul. Nah, Kak Zamroni ikut organisasi ini dari mulai SMA atau SMP? Saya mengikuti organisasi dari SMA. Dari SMA, berarti pas 3 tahun sebelumnya di SMP nggak pernah mengikuti organisasi? Di SMP belum. Nah, sebelum mengikuti organisasi di SMP itu ada rasa-rasa kayak suka iri nggak sih sama orang-orang yang misalkan kok dia bisa ya bisa ikut pramuka, bisa paskibra, bisa olahraga gitu tuh. Itu sebelum ikut organisasi itu apa rasa yang Kak Zamroni sering rasain? Mungkin waktu SMP saya belum tertarik kepada organisasi karena saya juga masih jadi atlet aktif sih. Atlet apa? Jadi atlet yang masih aktif. Jadi atlet. Apa tuh kalau boleh tahu atlet apa pas saya SMP? Pas SMP itu masih aktif renang dan atletik. Iya, atlet renang. Berarti bisa renang dong. Iya dong. Pernah juara? Pernah. Tingkat? Di tingkat kabupaten. Oh, tingkat kabupaten. Juara berapa? Juara pertama. Selamat ya Kak Zamroni. Ternyata ada bakat terpendam nih Kak Zamroni. Atlet renang berarti bisa nyelamatin orang yang tenggelam dong. Bisa. Oh, bisa. Yang penting itu pas pengalaman pernah nggak nyelamatin orang yang tenggelam? Pernah. Gimana tuh reaksinya pas pengalaman nyelamatin orang yang tenggelam itu tuh? Jadi itu gini ya ceritanya. Itu sih kejadiannya pas SD. Kejadiannya pas SD ketika sedang renang bersama gitu, bersama sekolah gitu, penilaian ramean kan, angkatan lah kalau di sekarang sih. Kebetulan saya pribadi sudah bisa berenang, jadi saya belajar renang dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD udah bisa kelas 4 renang.
Buat sih, terus? Terus pada saat itu saya lagi renang di kolam yang cukup dalam, mungkin sekitar 1,5 meter. Dan itu ada anak kecil yang bisa dibilang adik kelas saya. Mungkin dia nggak tahu apa yang dia pikirkan, tiba-tiba lari dan loncat. Awalnya saya cuma perhatikan tuh, tapi lama-lama tangannya gini. Itu udah first, wah itu tenggelam. Ya, tenggelam. Nggak bisa nggak bisa renang nih gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba Kak Zamroni datang. Saya posisinya kan ada di dalam kolam. Iya. Langsung saya deketin, tarik aja ke atas. Langsung tarik. Heboh dong. Tarik. Enggak sih, karena cukup cepat kejadiannya. Jadi enggak terlalu membuat heboh. Jadi enggak terlalu terlihat sama lingkungan sekitar. Karena mungkin lingkungan sekitar juga sedang fokus ke kesibukan masing-masing gitu. Ada yang makan, ada yang sedang bermain. Tuh. Sian, emang sih ya. Nah, Kak Zamroni kan dari masa SMP itu belum pernah ikut organisasi, tapi udah jadi atlet renang gitu kan. Pasti masuk organisasi SMA itu penasaran. Kayaknya enak nih ikut organisasi, terus kayak pengen ngerasain, apalagi kalau boleh tahu di SMA apa organisasinya? Saya di SMA itu organisasinya pramuka. Nah, pramuka kan apa tuh, kayak sering banget kegiatan kemah gitu kan? Iya betul. Nah, pengalaman Kak Zamroni di pramuka gimana? Waktu itu saya sedikit lupa ya. Dulu kemungkinan sih awalnya adalah rasa penasaran sih. Rasa penasaran. Karena di awal-awal itu kan ada demo, ada demo. Demonstrasi eskul. Ekstrakurikuler. Ya. Di situ yang menurut saya penampilannya menarik bagi saya adalah ada dua. Apa? Paskibra dan pramuka. Cuman saya itu kan sebenarnya sudah malas kayak dimarah-marahi gitu kalau kayak gimana ya, kayak harus tepat waktu dan sebenarnya sih pramuka juga kan sama tepat waktu. Cuman mungkin paskibra gemblengannya kan lebih berat. Ya, kalau kelihatannya itu, dan saya mendapat bisikan-bisikan dari teman-teman saya juga kalau paskibra itu gemblengannya lebih ketat. Dan sebenarnya saya sudah merasakan sih itu paskibra. SMP sebenarnya saya sudah pernah masuk itu paskibra, cuman hanya sebentar karena kayak nggak kuat itu. Mungkin jiwa sayanya juga nggak biasa gitu. Kayak masih malas enak gitu kan ya. Betul. Tapi pas SMA ngikut pramuka, pikir saya wah kayaknya masuk pramuka aja deh. Ya kayak ini, dan ternyata memang pramuka juga sama. Itu ada bedanya. Ada. Mungkin hampir gemblengannya juga. Ada. Tapi nggak terlalu kayak paskibra kan? Kalau di sekolah saya mungkin tidak terlalu, tapi cukup juga membuat capek dan sempat stres itu di pramuka. Ya tapi ya nikmati aja, kan? Nikmati aja. Karena itu udah jalan yang kita pilih, jadi harus dijalankan sampai selesai. Bagus sih kalau dilihat eskul pramuka di pramuka juga maksudnya eskul pramuka di SMA itu emang ya bagus dan banyak kegiatannya juga positif semua. Apalagi kalau udah perkemahan. Pernah saya mengikuti kegiatan pramuka tapi di masa SMP. Dulu perkemahan apa tuh yang Sabtu Minggu gitu loh. Yeah. Tapi di situ saya karena ikut ekstrakurikuler medis ya kayak UKS gitu. Ya bagian cuman pemeriksaan doang kalau misalnya ada yang sakit itu, tapi kalau dilihat kegiatannya kayak dari pramuka juga kan bisa masang tanduk gitu kan. Iya, masang tanduk. Iya, kayak kita tuh bisa membantu eskul lain gitu tuh kayak bisa collab gitu kan. Nah, pengalaman tersebut tuh kayak ada perasaan berbeda nggak sih sebelum mengikuti organisasi sama yang sesudah organisasi gitu? Jelas adalah. Jelas kan? Jelas ada. Apa itu kalau boleh tahu gimana? Banyak yang saya temui di organisasi tersebut. Gitu. Jadi sebelumnya saya tidak pernah menemui, dan di organisasi tersebut saya menemukan. Terutama kayak di pramuka ternyata tidak hanya ya pramuka yang seperti dilihat warnanya coklat gitu.
Pramuka juga tetap mengajarkan pertolongan pertama, terus selain sandi-sandi atau pioneering dan segala macam. Kita juga harus, ya kita pioneering itu harus bisa bikin tandu juga untuk menolong teman kita. Dan jika tidak ada alat untuk membuat tandu kayak seperti tongkat dan tali, itu kita bisa manfaatkan. Ketika cuma ada tali saja, itu bagaimana cara mengangkat orang? Hanya menggunakan tali. Itu sih. Nanti diajarinya detail juga ya. Ilmu juga. Itu masih melekat nggak sampai sekarang? Ya kalau diingat-ingat lagi kayaknya ya, lumayan. Masih bisa sih. Ya, benar. Tapi ikut organisasi itu pasti banyak yang kenal ya. Kalau bisa dibilang banyak yang kenal, enggak juga sih. Kenapa? Biasanya banyak yang kenal loh kalau ikut organisasi itu. Oh ya, saya sih nggak tahu. Kalau saya sih merasanya saya tidak terkenal. Entah kalau di luarnya banyak yang mengenal. Mungkin Kak Zamroninya tidak tahu, karena di balik semua itu tuh ada fans yang tersembunyi gitu, kayak kita aja kan misalkan organisasi habis rangkul dari masyarakat ataupun kita bermain bersama atau kolaborasi dengan organisasi lain, pasti ada yang berkesan. Enak nih kolaborasi sama organisasi ini, bisa sharing, bisa kasih pengalaman baru gitu kan. Enaknya organisasi emang seperti itu sih Kak. Yeah. Kayak kita tuh seneng dapet keluarga baru gitu. Ini kan podcast dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan. Kayaknya ini pertama dan emang udah kayak bagus lah ada perkembangan di podcast di bagian divisi jurnalistik yang emang udah bagus banget deh perkembangannya gitu. Ya meskipun kita juga masih sama-sama belajar gitu. Dan tingkat fakultas lain juga pasti belum tahu tuh, apalagi kalau di sini nih ada mahasiswa yang bilang kalau misalkan nanya ke saya, mahasiswa mana? Mahasiswa Fikes sih di mana gitu kan? Ada yang nggak tahu tuh Fikes itu di mana gitu. Apalagi kalau misalkan mahasiswanya aja belum tahu Fikes itu di mana, berarti ada juga dong yang belum tahu BEM Fikes itu apa. Kak Zamroni bisa jelasin nggak? BEM Fikes itu apa? BEM Fikes itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan. Memang kita tempat atau lokasi bangunan kita cukup terpencil ya, ada di belakang. Iya, jadi mungkin masyarakat yang biasa di depan itu tidak mengetahui kalau di belakang ada ya, karena kita tertutup bangunan. Sama BEM Fikes anaknya humble juga sih, rata-rata humble karena di Fikes kan prodinya juga emang prodi kesehatan semua, itu bisa membantu pola hidup sehat, jasmaninya, serta buat nutrisi juga kan. Gitu. Ruang lingkup yang hebat sih di Fikes itu. Zamroni kan gubernur dari BEM Fikes ya. Iya, betul. Pasti tahu dong podcast BEM Fikes sekarang. Podcast ini tuh program kerjanya dari BEM Fikes. Iya, program kerja dari divisi jurnalistik. Ini tuh inovasi baru atau emang ada berkeinginan? Lebih tepatnya inovasi baru sih. Inovasi baru. Karena tujuannya apa? Ya tujuannya adalah supaya kita mendokumentasikan. Kita itu kalau kita ada BEM Fikes dan masyarakat sekitar atau mahasiswa-mahasiswa yang dari fakultas lain maupun dosen ataupun masyarakat umum bisa tahu kalau ada BEM Fikes gitu. Dan di podcast ini juga kan nanti bakal membahas persoalan-persoalannya lagi hangat. Jadi kita juga tidak ketinggalan informasi. Jadi adanya podcast ini tuh kayak sebuah dokumentasi dari berbagai berbagai peristiwa gitu ya. Iya, betul sekali. Apalagi informasi mengenai kayak penting gitu kan. Kayak Universitas Muhammadiyah Cirebon tuh ya banyak hal-hal yang positif, yang produktif, apalagi ini karya dari mahasiswa-mahasiswanya. Ada harapan apa dengan podcast BEM Fikes ini, Kazam? Harapan saya sih cukup berjalan lancar saja, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan menimbulkan dampak-dampak positif baik itu untuk mahasiswa, fakultas maupun universitas.
dan tidak menutup kemungkinan juga untuk masyarakat sekitar gitu. Jadi masyarakat bisa tahu informasi-informasi terkini ataupun tips dan trik menjaga kesehatan. Iya, benar. Dan lain sebagainya. Karena tema ataupun pembicaraan yang sering kita bicarainnya pasti tertuju dalam kesehatan. Iya, Karena kita juga kan mahasiswa kesehatan gitu ya. Harapannya banyak yang didengar dong. Iya, betul sekali. Dari podcast ini. Mahasiswa lain boleh tidak mendengarkan podcast ini? Boleh. Wah, sangat boleh kan? Sangat Iya. disarankan ya. Sangat disarankan. Mendengarkan 10 kali sehari juga tidak apa-apa. Program kerja BMFIKES tuh banyak nggak sih di tahun ini periode Kazam gitu? Bisa disebutkan? Di periode sekarang cukup banyak. Cukup banyak. Cukup banyak ya. Di antaranya ada seminar, kemudian ada study club untuk mahasiswa semester 1. Kemudian ini yang sedang berjalan adalah podcast BMFIKES. Kemudian dalam waktu dekat kita melaksanakan BMFIKES menyapa desa, ya di salah satu kelurahan sih lebih tepatnya. Masih banyak lagi sih. Masih banyak lagi ya. Itu kegiatan-kegiatan yang emang sangat-sangat positif dan produktif sih. Iya, benar sekali. Ada nggak puncak kegiatan di BMFIKES sebelumnya yang wow gitu tuh? Kayak wah nggak nyangka nih BMFIKES bisa ngadain kegiatan ini gitu. Oh, kalau itu mah menurut saya yang paling berkesan menurut saya itu adalah seminar nasional sih. Karena saya baru pertama kali menyelenggarakan seminar nasional dan itu cukup cukup banyak yang berpartisipasi ya. Banyak berpartisipasi dan itu cukup di luar dugaan, di luar ekspektasi saya gitu. Kalau dari kegiatan tersebut ya saya sebagai CP pas seminar sampai sekarang masih banyak yang nanyain, Kak kapan lagi ada seminar aja gitu tuh. Dan saya balas, nantikan saja BMFIKES ada seminar yang season 2-nya gitu. Yeah. Ya, semoga harapannya semua aktivis dari UMC ataupun yang lainnya suka dengan kegiatan yang udah dilaksanakan dengan BMFIKES ataupun yang direncanakan sekarang. Yeah. Semoga juga harapannya program-program kerja yang lain di tahun ini di periode Kazam bisa berjalan semua. Amin. Dengan ya meskipun mahasiswanya ada mahasiswa akhir semua sih. Iya betul. Kita lebih banyak mahasiswa yang akhir mungkin. Nah, Kazam, untuk Fakultas Ilmu Kesehatan ini mahasiswanya harus ikut BMFIKES nggak sih? Lebih tepatnya sih kembali lagi ke awal-awal tadi ya. Tadi kan sudah dibicarakan kalau untuk masuk organisasi itu dikembalikan ke individunya sendiri. Individu. Mau atau tidak. Iya. Jangan sampai masuk organisasi karena terpaksa gitu, daripada nanti di organisasi hanya numpang nama gitu kan. Udah lebih baik ya tidak. Tapi lebih baik sih ya kalau lebih baik sih tapi justru ikut gitu. Lebih baik ikut. Karena di situ ya kita bisa satu mengolah keluarga gitu kan. Satu keluarga, apa salahnya sih kita kenal baik dari tingkat atas, tingkat bawah gitu kan. Jadi kayak apa-apa lah silaturahmi dan sesama keluarga. Apalagi di Fakultas Ilmu Kesehatan itu kan ada 3 prodi. Yang pertama ada ilmu keperawatan, sarjana ilmu keperawatan, ada sarjana ilmu keluargaan, terus yang ketiga ada sarjana ilmu gizi gitu. Ketika kita mengikuti brand eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan ini kan, kita gimana caranya sih bisa menyatukan 3 prodi yang sebenarnya berkecimpung di dunia kesehatan, tapi kalau secara penalaran itu kayaknya beda gitu ya. Beda ya, pemikiran gitu loh kayak kita kesehatan sendiri, keperawatan sendiri kan, olahraga sendiri, dan gizi sendiri. Tapi itu gimana caranya kita bisa menyatukan ketiga prodi tersebut? Karena kita kan sebenarnya basicnya sama-sama memiliki basic kesehatan. Ya, kesehatan betul. Benar sih, karena sebuah organisasi ini tuh wadah satu pemikiran dari orang ke orang, individu ke kelompok. Seperti itu ya. Betul. Ya, alhamdulillah ya Kazam, udah waktunya kita tadi sudah berbincang tentang pengalaman Kazam Roni juga di organisasi, mulai tadi dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai sekarang di kuliah.
Karena memang dari pengalaman saya pribadi juga, sebenarnya organisasi ini tidak menjadi halangan sih, tidak menjadi halangan kita orang yang berpendidikan untuk mengenal lebih jauh kemampuan kita ataupun pengalaman kita yang lain ke masyarakat gitu. Jadi tadi juga di sini Kak Zamroni sudah memberikan pengertian bahwa organisasi itu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai dan kayak memberikan kesan positif bersama. Ya kalau bisa di dalam organisasi itu tidak terpecah belahkan dalam satu keluarga gitu kan. Betul sekali. Karena apalagi ini tuh kayaknya motivasi yang baik juga buat baik kalau misalkan kita menemui mahasiswa baru kan pasti baru mengenal kan lingkungan kuliah ini, apa saja yang ada di lingkungan kuliah gitu kan. Nah ini pas banget ataupun cocok lah buat mahasiswa baru buat bisa bergabung dalam organisasi, entah itu organisasi mahasiswa ya yang kayak ekstrakurikuler di SMP ataupun SMA. Karena kalau kita kenal dengan sederhananya BEM itu kayak OSIS ya, kayak OSISnya sekolah sih ya kan, kayak OSISnya sekolah, tapi kita kasih nama yang agak enakan gitu, Badan Eksekutif Mahasiswa. Karena di Badan Eksekutif Mahasiswa ini sekumpulan mahasiswa-mahasiswa yang orang-orang terpilih. Kalau kita bisa ini tuh orang-orang terpilih yang bisa kayak berikut serta memberikan sebuah ide atau pikiran mereka untuk mengasah kemampuan mereka untuk mengenal lebih jauh pengalaman dan masyarakat lainnya gitu, memberi manfaat untuk masyarakat lainnya. Terima kasih ya Kak Zam sudah berkenan untuk membagi pengalaman Kak Zamroni di organisasi ini. Kita semester akhir yang akan berganti semester baru, ada pesan dan kesan nggak sih buat para pendengar ini untuk mempersiapkan ujian akhir semester ini Kak Zam? Ya, tuh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon itu kan mau melaksanakan UAS ya. Betul. Kita mau melewati UAS. Itu baik dari mahasiswa Fikes atau Fakultas Ilmu Kesehatan maupun mahasiswa yang lain gitu. Pesan dan kesan saya gimana ya? Cukup ini deh, persiapkan dengan baik, sebaik-baiknya. Walaupun kita kemungkinan UASnya online, tapi kita juga perlu ada persiapan, kayak prepare sebelum menuju, supaya nanti misinya tidak salah-salah gitu. Betul. Jangan asal mengisi kemudian asal mengumpulkan gitu kan. Ya, apalagi kebanyakan kan UAS kita tuh kebawahnya panik sih Kak Zam. Iya, betul. Ya itu benar sih, betul banget. Itu kayak prepare kita sebelum UAS, kita sudah mempersiapkan diri kita terutama. Dengan baik. Waktu untuk belajar juga sih Kak Zam. Betul. Apalagi ini kita kan UAS online ya? Ya, UAS online. Tentu dikerjakan di rumah. Biasanya kalau online dan dikerjakan di rumah itu kadang malas nanti lagi terus tiba-tiba ketiduran. Itu harus bisa diperhatikan. Ujung-ujungnya SKS Kak Zam, sistem kebut semalam. Iya, gitu. betul. Tapi untuk semua teman-teman mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Cirebon, karena sebentar lagi UAS untuk minggu depan, semangat, jangan kasih kendor sih semangatnya. Betul sekali. Persiapkan materi-materi yang sudah dikasih ke dosen, kayak pelajarilah satu persatu, dan semoga UASnya lancar. Amin. Dan nggak ada hambatan, serta nanti IPK-nya tinggi-tinggi. Aduh, amin itu. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya Kak Zam. Terima kasih kembali. Sudah kita berbincang dengan Kak Zamroni selaku Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin pada episode pertama di podcast BEM Fikes ini sudah cukup teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga tidak bosan ya dalam pembicaraan kita kali ini. Kita akan hadir dalam 1 bulan sekali di podcast BEM Fikes Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nantikan setiap episodenya dan tentunya kita akan kasih sebuah episode yang bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian share ke ke teman-teman kalian, ataupun kalau misalkan ini bisa bermanfaat ataupun bisa diimplementasikan dan diaplikasikan semuanya juga tidak apa-apa. Oke,
Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Selamat bermalam minggu. Semoga tidak hujan dan selamat UAS. Pokoknya semester baru, semangat baru, serta IPK baru. Oke, saya Nisa Wali Harista pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.